Makanan kita ialah melakukan dan mengerjakan kehendak Kristus. Itulah tema yang diangkat dari Nas Renungan Harian dari Injil Yohanes 4 ayat 34 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kebutuhan hidup yang tidak boleh kita abaikan tentang makanan adalah merupakan sumber energi, kekuatan, atau tenaga bagi tubuh jasmani yang juga merupakan salah satu sarana untuk dapat menjadi sesuatu yang bisa memberi kelegaan atau kesegaran bagi jiwa kerohanian kita umat manusia. Karena ada orang yang tidak mengkonsumsi makanan, maka pada akhirnya ia akan kehilangan jiwa atau nyawanya juga. Akan tetapi, bagi orang yang hanya tahu mengkonsumsi makanan hingga kenyang secara jasmania saja, maka ia juga dapat kehilangan jiwa kerohaniannya meskipun secara fisik ia berada dalam kondisi hidup. Untuk dapat menjalankan dan memenuhi kebutuhan hidup kita umat manusia, supaya menjaga diri tetap hidup dalam mencari dan mengkonsumsi makanan. Namun sesungguhnya yang terutama dan yang pertama-tama dibutuhkan adalah makanan bagi jiwa kerohanian kita. Apabila kita mencari makanan dan minuman bagi kebutuhan jiwa kerohanian terlebih dahulu, maka makanan minuman tubuh jasmani kita itu semua kebutuhan hidup akan ditemukan atau ditambahkan kepada kita. Bandingkan Injil Matius pasal 6 ayat 33. Namun, apabila kita mencari makanan jasmani itu lebih diutamakan, maka akan bisa kita kehilangan makanan jiwa atau kerohanian kita. Bandingkan dengan Matius 16 ayat 26. Bagi Tuhan Yesus Kristus sendiri, makanan yang paling utama adalah melakukan kehendak Allah Bapanya. Sebab kerajaan Allah yang Ia bawa dan yang Ia beritakan adalah bahwa di dalam dan melalui situasi, tempat, waktu, dan tindakan yang Ia kerjakan adalah sesuai dengan kehendak Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia di dalam Yesus Kristus. Catatan istimewa yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus bagi para murid-Nya adalah bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan semestinya bukan sebagian atau setengah-setengah, tetapi harus dikerjakan sampai rampung, sampai selesai. Contoh dan keteladanan dari Tuhan Yesus Kristus dalam hal mengkonsumsi makanannya adalah bahwa sungguh-sungguh harus melakukan kehendak Allah Bapa di dalam memperlakukan tugas pekerjaan untuk selalu menyiapkan makanan minuman rohani berupa kehadiran pemerintahan kerajaan Allah itu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus di hati kita. Itulah yang telah dilaksanakan oleh Tuhan Yesus hingga selesai sampai mati di kayu salib di Bukit Golgota dan bangkit untuk membangkitkan kita dari kuasa kematian kekal. Memperlakukan hidup yang sudah dibangkitkan oleh Tuhan Yesus dari kuasa maut, itulah awal dari pemberlakuan hidup kita sebagai orang yang menjadi contoh teladan pula bagi orang lain dengan pola pikir dan cara atau gaya hidup kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Bandingan Yohanes 14 ayat 12. Selamat memperlakukan aktivitas hidup yang mencontoh dan meneladani Kristus, supaya kita dapat melakukan tugas pemberitaan Injil Kerajaan Allah itu yang harus sesuai dengan perintah dan menurut kehendak Kristus saja. Oleh sebab itu, sesuai dengan analogi atau ibarat makanan yang perlu kita konsumsi setiap hari, maka sedemikian juga perlunya kita jalani hidup ini sehari-hari di dalam mengkonsumsi makanan minuman rohani dengan taat setia sampai mati. Untuk itu ingatlah akan firman Tuhan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10 bagian C. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin.